Pemirsa, isu abadi korupsi adalah penyakit yang selalu membayangi perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa waktu terakhir, OTT KPK bahkan mencokok sejumlah pejabat publik, tak terkecuali kepala daerah. Begapa korupsi sulit diberantas? Apa jangkar Capres dan Cawapres untuk menghentikan laju korupsi di masa mendatang? Kami hadirkan pandangan Capres dan Cawapres dalam menuju debat Capres. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap total sebanyak 180 orang dalam beberapa waktu terakhir dan dalam operasi tangkap tangan tentunya pemirsa. Dan sepanjang tahun 2018 kemarin, ironinya bisa kita katakan bahwa kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini ditangkap dalam OTT 2018 kemarin. Jumlah ini didominasi dengan para pejabat publik. KPK juga menangkap para koruptor yang tampaknya juga tak jera meski di OTT oleh KPK berkali-kali. Operasi tangkap tangan. Upaya KPK menangkap basah para pejabat negara yang tengah nakal bermain anggaran atau menerima suap. Sepanjang 2018, KPK sibuk menangkapi sejumlah pejabat yang tak juga jera berpraktik korupsi. Berulang kali operasi tangkap tangan, nyatanya tidak menyurutkan nyali para pejabat, anggota dewan, atau bahkan kepala daerah untuk meraup uang haram dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan data dari acch.kpk.go.id, hingga November 2018, tercatat total ada 180 orang yang terjerat operasi tangkap tangan KPK dalam 127 perkara korupsi dan pencucian uang. Jumlah yang tidak sedikit. ...37 orang diantaranya merupakan kepala daerah yang tercokok menjadi KPK. OTT di tahun ini juga menjerat 86 anggota DPR-DPRD dari sejumlah daerah. 17 orang dari aparatur sipil negara eselon 1, 2, dan 3. 2 orang hakim, 3 pengacara, 32 orang dari pihak swasta, dan 3 lainnya dari pihak korporasi. Semua tertangkap tangan tengah bertransaksi korupsi, merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah. Modus korupsi para tersangka berkutat pada suap terkait proyek infrastruktur, pengadaan, pengisian jabatan, perizinan, pengurusan dan pengesahan anggaran, hingga izin alih fungsi lahan atau hutan. Gaji kecil yang tak sebanding modal politik disebut menjadi penyebab maraknya korupsi para pejabat. Namun alasan itu dibantah Mendagri yang menyebut korupsi pejabat hanyalah masalah mental. Pertanyaannya, sampai kapan KPK harus menggelar OTT demi menghapus mental buruk pejabat koruptif? Pemirsa, korupsi menjadi satu dari 4 tema yang akan diusung dalam debat perdana Capres-Cawapres 17 Januari mendatang. Kami akan membahas apa saja langkah-langkah yang dimiliki Capres-Cawapres nomor urut 01 dan 02 untuk menghentikan praktik korupsi jika nanti mereka terpilih. Kami hadirkan juga panelis Bapak Adnan Panupraja yang merupakan Wakil Ketua KPK periode 2011 hingga 2015. Dan kami juga mengundang ada masing-masing perwakilan dari calon presiden nomor urut 01 dan nomor urut 02. Langsung saja kami perkenalkan pemirsa dari 01, yaitu ada Pak Ines Nasrullah. Selamat malam Pak Ines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Bang Mardhani Alisera. Pertama saya ingin ke Pak Adnan Panupraja. Pak, kita tahu bahwa 180 ini jumlah yang sangat besar sekali Pak. Ada yang ditangkap itu bukan hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyatnya juga, tapi juga banyak kepala daerahnya, gubernurnya. Apa Pak sebetulnya yang salah Pak dengan
kasus yang begitu banyak sekali terjadi, Pak? Setidaknya ada 3 alasan kenapa persoalan ini akan bisa selesai. Pertama, Menteri Dalam Negeri pernah buat surat edaran agar mereka-mereka yang mau running untuk calon kepala daerah maupun gubernur itu mesti ada tes integritas. Tidak satu partai pun melakukan tes integritas. Sehingga terjadi seperti ini. Padahal integritas adalah faktor dominan di dalam pencegahan korupsi. Satu. Yang kedua, proses hearing di DPR itu tidak termonitor secara transparan, sehingga publik nggak tahu siapa tanya apa dan sebagainya. Dan publik nggak tahu siapa yang menggiring pertanyaan sehingga terjadi proses ketuk palu itu. Karena nggak ada online yang bisa monitor day to day, real time. Atau yang ketiga, nggak ada yang namanya wakil non partisan. Di luar negeri ada itu. Kalau sampai ada itu, orang kan bisa milih, wah gue nggak suka partai ini, gue pengen non partisan. Kenapa nggak ada itu? Gitu. Jadi 3 faktor itu yang membuat selama nggak diperbaiki, kita akan selalu berulang dan berulang terus. Itu yang terjadi. Kita sudah dapat sedikit poinnya dari Pak Adnan. Kita ingin tahu dari 01 apa kira-kira program yang akan ditawarkan untuk memberantas korupsi di negeri ini. Ya, kalau kita pahami kan bahwa korupsi kepala daerah itu akibat monopoli kekuasaan, kemudian ada diskresi kebijakan yang terlalu besar, sehingga pengelolaan APBD itu begitu dominan ada pada kepala daerah. Tetapi dominan itu juga tersandera oleh adanya legislatif di daerah gitu, sehingga bisa menimbulkan main mata dalam hal ini ketika akan ketuk palu. Nah, tentunya hal-hal seperti ini, apalagi dengan adanya pemilu kada yang berbiaya tinggi, ini kan menjadi persoalan buat bangsa kita sebenarnya. Nah, kita sudah mempersiapkan sebenarnya dari visi misinya Pak Jokowi sendiri, kita melakukan penataan regulasi kembali. Orientasi peraturan tidak lagi kepada kuantitas, sebenarnya kita pada kualitas, Pak. Karena undang-undang itu kita arahkan, nanti kan Pak Jokowi punya koalisi di DPR. Bagaimana sekarang undang-undang itu kita arahkan bukan kepada jumlahnya, berapa banyak yang kita hasilkan di DPR itu nanti undang-undang, tapi seperti apa kualitas dari undang-undang itu yang perlu diperhatikan untuk ke depan, sehingga undang-undang itu bisa melindungi rakyat, mempermudah rakyat dan juga membela keadilan bagi rakyat Indonesia. Nah, proses-proses inilah nanti yang akan dikemas untuk periode kedua yang akan datang. Kenapa? Undang-undang apa? Semua berundang-undang. Nanti kita akan undang-undang itu bagaimana kita DPR dengan pemerintah dalam menyusun undang-undang akan datang, tidak lagi undang-undang kita melihat jumlahnya gitu loh. Tapi pertanyaannya Pak bukan hanya soal wakil rakyat. Pertanyaannya adalah juga kepala daerah. Kita ketahui bahwa kepala daerah ini juga... Ya, sebentar. Karena itu kan berkaitan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Nanti kita akan sederhanakan. Sebentar, nanti saya kasih giliran. Ya. Jadi satu contoh adalah undang-undang bagaimana kita nanti melihat kembali undang-undang otonomi daerah. Ya. Apakah perlu ada otonomi daerah, kemudian ada undang kepala daerah, ada pemerintahan daerah. Kenapa ini menjadi satu undang-undang aja kita sederhanakan, tetapi kualitasnya bukan banyaknya gitu. Kualitasnya seperti apa? Ada satu undang-undang yang mengakomodir semua sehingga tidak seperti sekarang gitu. Jumlah yang kejar, tapi kualitas dari undang-undang itu yang kita butuhkan. Kalau sekarang kan jumlahnya yang kita kejar. Berapa prolegnas yang bisa kita kejar, kita bukan itu lagi sekarang kita maunya. Berapa undang-undang yang kualitas, yang berkualitas yang harus kita hasilkan. Ini undang-undang semua undang-undang maksudnya? Termasuk undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah itu loh. Mengembalikan lagi semangat pemerintahan daerah itu tidak lagi seperti sekarang kekuasaan ada full di tangan kepala daerah. Semua monopoli apapun dari kepala daerah, kita kaji kembali undang-undang itu bagaimana pemerintah pusat bisa juga mengawasi pemerintahan daerah gitu. Itu yang kita, salah satunya adalah selain itu tadi juga ada juga yang namanya reformasi sistem. Ini sistem nanti perencanaan, penganggaran, akuntabilitas birokrasi itu nanti kita jabarkan lagi untuk ke depan seperti itu. Silakan 02. Yang pertama tentu corruption by need beda dengan corruption by greedy. Dua-duanya buruk ya. Karena keperluan dan karena keserakahan. Khusus untuk kepala daerah menurut saya gabungan keduanya ya. Kenapa banyak? Saya mau membahas tentang akarnya. Akarnya ada di biaya politik yang high cost ya. Demokrasi kita tinggi biaya politiknya. Karena itu ke depan pasangan 01 akan membuat sistem pasangan 02 akan membuat kita membuat betapa
paket undang-undang yang memudahkan agar politik itu menjadi low cost. Contoh, angka 20% sebagai syarat pendaftaran itu high cost. Karena rata-rata partai tidak punya 20%, akhirnya dia harus beli perahu. Beli perahu aja udah punya duit. Nah, pada saat yang sama, rakyat juga mendapatkan orang-orang yang tidak kompeten. Sehingga untuk berpartisipasi, dia nunggu amplop. Tapi kalau katakan dibuat 5% saja syarat pendaftaran, semua bisa daftar. Yang Pak Adnan Pandu bilang, independen dimudahkan sehingga akan ada banyak. Katakan ada 20 calon. No problem 20 calon. Masyarakat akan menarik dan orang nanti akan saling mengawasi. Tidak perlu lagi Bawaslu, KPU. Tapi setiap calon akan saling mengawasi. Itu memudahkan. Nah yang kedua tentu transparansi. Nah di titik ini harus ada hukuman ketat. Ketika ada satu pasangan calon terbukti korupsi atau terbukti money politik sebelumnya, maka dia bisa digugurkan. Kalau sekarang masih terlalu rendah untuk bab pengguguran calon sebelum pencoblosan ketika terbukti money politik. Padahal money politik itu salah satu pembunuh demokrasi kita. Nah dengan paket kemudahan low cost demokrasi ditambah dengan transparansi dan hukum yang tegas, harapan kami politik kedepannya menjadi lebih mudah dimasuki oleh orang-orang yang punya kapasitas tapi tidak punya uang. Nah akhirnya merit system terjadi. Ketika merit system terjadi, tidak perlu isi tas lah. Tidak perlu isi tas, tidak perlu lagi orang itu pakai uang gitu. Tapi dia tahu orang ini memang berkualitas. Contoh yang baik ada banyak kepala daerah yang dia punya integritas, punya track record baik dan terpilih dan tidak korupsi. Ada, makanya sistem harus diperbaiki. Pasangan 02, salah satu paket undang-undang yang mau diperbaiki, bagaimana membuat demokrasi kita low cost dan merit system terwujud. Oke, kita ingin dengar. Nanti kita dengar dulu suara dari panelis. Disederhanakan undang-undangnya, kualitasnya. Oke, kita dengar dulu suara dari panelis. Masalahnya adalah undang-undang. Silakan Pak Adnan. Memang undang-undang adalah hasil kontrak sosial di level parlemen, itu kontrak politik ya. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya undang-undang itu dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Itu. Selama semuanya nggak punya komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, maka undang-undang itu cenderung formalitas. Gitu. Ya. Belum lagi pembahasan di DPR seringkali kita melihat bahwa harus ada sesuatu sehingga sampai akhirnya jadi undang-undang. Prosesnya panjang dan panjang sekali. Gitu loh. Jadi semuanya harus berkomitmen. Tapi yang paling utama ada integritas. Ketika anggota dewan terpilih dengan integritas yang baik, catatan buruk masa lalunya clean dan sebagainya, maka outputnya akan baik. Tapi kalau masa lalunya itu ada catatan buruk, jangan harap putusannya akan baik. Saya nanggapi sedikit, saya setuju integritas, tapi integritas yang by sistem dipaksa oleh sistem jauh lebih baik. Kalau integritas personal, oke. Contohnya nih, kami punya kerangka bagaimana memperkuat KPK. KPK kita kalau kemarin, sebetulnya saya dari Partai Keadilan Sejahtera, kita tidak ikut dalam pansus KPK, karena pansus KPK indikasinya melemahkan KPK, justru kami ingin memperkuat KPK. Sehingga KPK betul-betul, kalau sekarang kan dengan jumlah 900 puluhan tenaga penyidik sangat, itu udah kerja keras. Nah nanti tetap ketika sistemnya dimudahkan, penegakan hukumnya diketatkan, saya yakin dalam waktu 5-10 tahun ke depan ada karakter baru. Sekarang saja dengan KPK yang quote and unquote tidak diperkuat oleh pemerintah yang sekarang, itu KPK bekerja cukup baik dan orang sudah mulai. Kata dia. Orang sudah mulai memperkuat bagaimana korupsi itu menjadi sesuatu yang tidak disukai. Oke, gimana Pak Inas? Jadi pemerintahan sekarang kalau bilang KPK sekarang tidak kuat, di pemerintahan sekarang KPK tidak kuat, itu salah. Sama aja menista KPK. Jangan dong KPK dinista. Sebentar. Kita kasih dulu ke Pak Inas. Bagaimana kemarin nanti kan bisa. Nanti kita dengar dulu, kita berikan kesempatan kepada Pak Inas dulu. Pansus KPK juga berjalan kan, di sana juga ikut awalnya gitu kan. Jangan sekarang berkilah, langsung melarikan diri, langsung kabur. Jangan dong. Tapi kan dari awal juga ikut, ada di sana juga. Saya lihat waktu pansus itu ada di sana. Kalau bilang tidak ada, ya tidak akan pernah hadir. Kalau di rapat-rapat hadir berarti ada gitu kan. Mau dilihat. Loh, ada dari waktu awal itu. Tegas tidak ikut pansus KPK. Tapi ada orang-orangnya di situ gitu loh. Jangan dinafikan. Saya kan melihat itu semua. Itu yang kedua. Lantas bagaimana sekarang kalau dikatakan kita mau bisa benar, yang penting mekanismenya.
Saya katakan sama Pak Pandu tadi, kita harus ada satu mekanisme bagaimana melakukan pengawasan ini. Kita kan sekarang sudah era digital. Apakah bisa dibikin digitalisasi tentang pemerintahan ini? Seharusnya bisa. Termasuk tadi untuk penganggaran sendiri di pembahasan APBD. Bisa nggak dibikin digitalisasi? Seharusnya bisa itu. Nah, itu harus dimulai gitu loh. Pemerintah itu sedang mempersiapkan itu semua. Bagaimana semua itu nanti bisa dibikin. Kita tahan dulu Pak Adnan dan Pak Inas. Jangan nanti lagi kita sekarang akan kita menyalahkan pemerintah ini salah. Kalau kita mau nyalakan kita nanti akan adu argumen lagi dan kita juga ingin dengar suara dari panelis, tapi nanti usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Anda kembali di segmen menuju debat Capres. Pemirsa, Pak Adnan, di segmen sebelumnya tadi kita sudah mendengar pemaparan dari masing-masing 01 dan 02. Mungkin di segmen ini Bapak punya sebuah pertanyaan untuk men-challenge kembali pasangan 01 dan 02 melalui perwakilan mereka. Oke, saya belum mendengar dari tadi mengenai transparansi proses hearing di DPR. Saya punya teman, bayangin ini 5 tahun menjabat anggota Dewan, tidak satu kali pun mengajukan pertanyaan. Sekali yang bertanya dibuatin sama temannya. Bayangin dia 5 tahun digaji oleh rakyat tanpa bertanya satu kali pun. Apakah seperti yang harus kita diamkan? Maka seandainya saja ada kamera yang bisa memonitor perdebatan dan ada voice to text yang orang tahu siapa ngomong apa, konstituen bisa monitor, maka akan ada proses yang bagus akan semakin bersinar, yang jelek akan terbuang. Itu hanya terjadi kalau ada proses online di mana masyarakat bisa memantau secara real time. Itu belum ada di level daerah. Saya dengar di pusat ada, tapi itu pun nggak selalu ada, nggak selalu bisa dilihat. Nah, gimana gagasan ini sangat diharapkan karena di luar negeri seperti itu standarnya. Oke, silakan Pak Inas. Ya memang kalau kita di pusat itu ada Pak. Kita di pusat setiap ruang sidang komisi kita punya direkam, suara kita direkam, videonya direkam gitu kan. Emang kadang-kadang suka mati, kadang-kadang. Tapi nggak selalu Pak. Nanti biar itu urusan BURT yang punya urusan, bukan saya itu. Itu yang penting. Tapi kalau di daerah, kalau itu kita lakukan biayanya memang sangat tinggi. Tapi emang itu betul. Memang harusnya ada. Setahu saya, kalau untuk ruang paripurna, di beberapa DPRD sudah ada gitu di provinsi. Tetapi memang untuk ruang-ruang komisi ini ya sulit. Kalau setiap ruangan komisi juga dipasang, memang biayanya sangat tinggi. Nah, itu nanti kita bisa bicara juga Pak itu. Saya setuju dengan Pak Adnan, bagaimana transparansi ini bisa kita dapatkan ketika sidang-sidang para anggota Dewan itu bisa diteropong hingga ke komisi. Kalau itu tidak bisa dilakukan, ya memang terjadi akan seperti sekarang ini. Saya setuju dengan Pak Adnan. Silakan, Bang Mardhani. Yang pertama tentu lebih dipentingkan kalau menurut saya Pak Adnan, bagaimana membuat literasi kepada masyarakat untuk mengawasi wakil rakyat ya. Mana wakil rakyat yang perform, mana yang punya integritas, mana yang suka turun. Sekarang agak mudah ya. Rata-rata mereka yang aware, wakil rakyat yang aware gitu loh, itu punya akun media sosial. Facebooknya aktif, Instagramnya aktif, Twitternya aktif, YouTube-nya aktif. Nyuwun sewu, kadang-kadang saya lagi mimpin rapat atau ikut rapat, saya posting, kita lagi bahas ini, monggo kalau ada masukan. Beberapa saya suka sampaikan di Twitter saya, kadang-kadang ada rekaman video, saya sampaikan di Facebook. Nah, kalau masyarakat semua, di parlemen sudah ada sekarang, Indonesian Parliament Watch, ya, satu kelompok LSM bagus buat saya. Mereka volunteer datang ke setiap rapat di komisi atau alat kelengkapan dewan, mereka cek, mereka buat rekap, mereka lihat update perkembangannya, kemudian rilis melalui sosial media mereka. Menurut saya itu sesuatu yang bagus. Ketika pendekatannya masyarakat yang meminta, karena nanti para anggota dewan akan berlomba-lomba. Nah, pada saat yang sama tentu menurut saya media bisa membuat iklimnya. Siapa man of the match-nya gitu loh, man of the month-nya. Bulan ini siapa sih anggota DPR terbaiknya gitu loh. Kenapa dia terbaik? Nah, dengan adanya iklim yang seperti itu, saya masih suka ngiri ya. Kita pernah mau ngundang Facebook, CEO Facebook untuk kawasan Asia Tenggara, ketika kita ada kebocoran Facebook kemarin data, kita nggak bisa ya. Tetapi saya ngelihat di Singapura CEO Facebook
quote and unquote dikuliti dengan sangat perlahan oleh satu anggota DPR dari Singapura, sehingga betul Facebook memang punya proud gitu loh, punya catatan. Waktu itu saya lihat ya. Nah, bagaimanapun menurut saya itu ketika kita buat transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik makin kuat, lama-kelamaan ketahuan mana anggota DPR yang perform, mana yang tidak. Gitu. Sebenarnya Oke, gini, silakan, dari sisi silakan. kita, dari sisi konstituen. Ketika itu semua dibuat transparan, ada voice to text dan terekam, kami konstituen bisa menilai apakah janji politiknya cocok Ya, dengan kampanye. fakta yang dibicarakan. Gitu. Mana yang bisa di-rating nantinya. Gitu. Karena jangan lupa, kami memilih Anda itu karena janji politik. Kita nggak beli kucing dalam karung. Kita coba karena janji politik. Itu yang kita tagih, itu yang kita monitor. Gitu. Nah, jadi bayangin kalau orang nggak pernah ngomong sama sekali, tiba-tiba menjabat, kan aneh. Uang rakyat dimakan nggak bener. Nah, jadi sangat penting untuk menjadi catatan bagi periode berikutnya. Kalau bagus, pasti kepilih lagi. Tapi kalau jelek, out dengan sendirinya. Itu sangat mudah dihitung anunya, akuntabilitas. Ya juga saya kira juga tergantung dari masyarakat. Kalau kita untuk pemerintah pusat kan sangat bisa terang benderang untuk dilihat, sehingga baik presiden dan menterinya bisa kita teropong gitu kan, jelas. Karena apa? Seluruh rakyat Indonesia melihat kepada pusat. Nah, bagaimana kita mengkondisikan hal ini juga di daerah gitu loh. Nah, pertanyaan di daerah. Nah, persoalan di daerah, bagaimana kita mengkondisikan masyarakat di daerah, terutama nanti konstituensi masing-masing Pak, partai kalau ini, problemnya untuk adalah meneropong anggaran, juga seperti kepada kalau pusat. anggaran, itu yang harus dilakukan. Banyak gitu loh. daerah yang memang kaya secara anggaran surplus. Kok nggak diterapin? Oke. Ya, Karena nggak itu ada yang kita inginkan, politiknya. bagaimana masyarakat juga menerapkan hal yang sama kepada daerah gitu loh. Silakan, Bang Mardhani. Jaringan perguruan tinggi di seluruh Indonesia membuat konsorsium yang mengawasi kinerja legislatif dan eksekutif. Habis baik. itu mereka bisa mengumumkan ke publik. Ya, tentu ini sepenuhnya berdasarkan kepada fakta dan data, bukannya Oke. karena ingin menaikkan atau menurunkan Baik. satu kelompok. Kita tahan dulu adu argumentasi kita. Nanti di segmen selanjutnya kita akan meminta pasangan perwakilan dari 01 bertanya ke 02, begitu juga sebaliknya. Tapi nanti usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Di segmen ini pemirsa, saya akan meminta kepada perwakilan dari 01 untuk bertanya kepada perwakilan 02 terkait dengan kasus korupsi kepala daerah. Silakan Pak Inas. Ya, pertanyaan saya agak gampang aja dijawab paling sebentar. Bahwa salah satu anggota fraksi partai PKS, fraksi PKS di DPR RI, yaitu Pak Fahri Hamzah, kan masih anggota fraksi ya, menekan sudah KPK itu sudah tidak dibutuhkan lagi gitu, betulnya. Sudah harus dibubarkan dan memberdayakan Polri dan Kejaksaan aja. Nah, saya ingin pandangan dari ketua fraksinya. Ketua fraksi kan sekarang ya? Enggak ya? Oh, salah satu anggota fraksi, apakah sepakat dengan Pak Fahri Hamzah atau memang tidak sepakat atau punya pandangan lain? Monggo. Oke, silakan Bang Mardhani. Pertanyaannya. Berat ya. Yang pertama kasus Pak Fahri status quo ya. MA sudah buat keputusan, lagi ada peninjauan kembali. Monggo kita ikut apa keputusannya. Yang kedua, Partai Keadilan Sejahtera secara tegas dalam platformnya mengatakan kita tidak mungkin menyapu dengan sapu yang kotor ya, harus sapu yang bersih. Dan KPK salah satu yang membersihkan sapu di Indonesia. Jadi Partai Keadilan Sejahtera secara tegas mendukung KPK. Dibuktikan dengan tidak ikut dalam pansus KPK, dibuktikan selalu bersuara keras mendukung KPK. Begitu. Oke. Jadi nggak sepakat dengan Fahri Hamzah ya? Waktu Fahri Hamzah berarti di luar PKS kan ya? Tadi tanya apa? Ditanya Pak. Oke, baik. Ada lagi? Nah, Sudah saya kira cukup? udah cukup Oke, dijawab. silakan Bang Mardhani. Kalau saya yang sederhana, salah satu yang menekan angka korupsi ketika masyarakat kita memiliki budaya cashless society ya, masyarakat yang tidak banyak menggunakan uang cash ya. Jadi semuanya rata-rata sudah transfer sehingga bisa dideteksi kemana. Aliran Adakah Pak Inas dan tim 01 setuju agar kita menyegerakan wujud undang-undang yang meminimalkan transaksi cash maksimal cuma 10 juta. Sisanya harus transfer, sisanya harus melalui mekanisme perbankan sehingga tertutup peluang untuk korupsi. Simpel aja. Divisi misi di poin 6.3 pencegahan dan pemberantasan korupsi dari Pak Jokowi sudah jelas di situ. Penguatan untuk KPK. Yang pertama, meningkatkan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah, menggiatkan transaksi non tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang
tunai dalam tindak Baik. pidana korupsi dan pencucian uang. Kita sepakat masalah itu. Dan itu sudah ada di dalam sidang. Oke, kita Sama. tahan dulu Visi-misi. kalau masih ada argumen lainnya karena kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya di segmen ini masih ingin bertanya, tentunya kita ingat bahwa Pak Prabowo pernah mengatakan masalah korupsi di Indonesia ini sudah sangat akut sekali. Kalau kanker itu sekitar stadium 4. Gimana Pak Inas? Ya, parameternya Pak Prabowo mengatakan stadium itu 4 itu apa? Kalau parameternya jumlah menteri, kebanyakan era Pak SBY, berarti sebenarnya Pak Prabowo sedang nonjok-nonjok SBY itu. Karena pemerintahan SBY ada 6 menteri. 6 menteri yang tersangkut korupsi di kementeriannya. Gitu loh. Di era Pak Jokowi ada 1 tapi tidak tersangkut di kementeriannya, tapi tersangkut di hal lain sebelum di luar sebelum dia menjadi menteri gitu loh. Pak Idrus. Tetapi yang di era SBY itu 6 itu tersangkut di kementeriannya. Korupsi artinya lebih akut pada era SBY, itu sama dengan aja Pak Prabowo balik badan nonjok muka Pak SBY. Itu yang dilakukan Pak Prabowo sebenarnya. Oke, gimana Gitu loh. Bang Mardhani? Kasihan banget Pak SBY ditonjok-tonjok tuh sama Pak Prabowo. Saya melihatnya Pak Prabowo ini punya empati terhadap negeri ini. Yang membuat kita tidak segera maju problem korupsi. Dan hampir setiap hari ya kalau ditanya kepada publik, isu korupsi termasuk top 3 ya. Yang pertama tentu isu harga bahan pokok. Yang kedua isu lapangan pekerjaan. Yang ketiga isu korupsi. Korupsi ini sama jahatnya dengan harga yang naik atau lapangan pekerjaan yang sulit. Nah karena itu Pak Prabowo mengajak semua, ayo kita kumpul bareng-bareng beresin masalah korupsi. Karena itu akarnya harus diperbaiki, sistemnya diluruskan, penegakan hukumnya diperkuat, institusi penegak korupsi juga bukan cuma KPK, sekarang KPK luar biasa, tapi kami berharap kepolisian, kejaksaan, inspektorat yang ada di setiap departemen kementerian, semuanya punya komitmen yang sama bahwa korupsi ini sekarang sudah akut dan harus menjadi musuh Pertanyaan bersama. yang juga disampaikan oleh Bang Inas tadi adalah indikasinya apa? Korupsi sudah akut. Parameternya harus jelas. Ya, kalau kalau akut itu ada parameter. Pak Prabowo Sekarang dulu. misalnya jumlahnya seperti itu apa, melihatnya orangnya berapa orang, jumlah di kementerian yang berapa orang, itu kena harus jelas. TOT, Itu baru kita bisa ya. katakan akut. Operasi nah, kalau tangkap sekarang tangan operasi ini tangkap tangan di itu luar kepala biasa daerah setiap itu jangan hari, disamakan ya. Ada dinaikkan kepada kasus di pemerintah pusat. Malang, Berbeda ada gitu kasus loh. di Jambi. Oke. Yang ini harusnya Nyuwun sewu, sebagai presiden kalau ada yang tertangkap di daerah, tetap tanggung jawab itu ada di presiden. Karena 37 memang sedikit ya. bisa membentuk Sekarang kalau undang-undang kepala yang daerahnya dari membuat partai orang lain, masa presiden tanggung jawab? Jangan Nggak bisa lihat dong begitu. begitunya, Sekarang tapi atur undang-undang di otonomi daerah, undang-undangnya gitu. undang-undang kan Dan kita bisa, dengan pemerintah. presiden Mari itu kita bikin bisa. undang-undang. Sekarang Oke. ini Kalau undang-undang itu 67% dibikin oleh parlemen presiden, mendukung Pak baru kita Jokowi. bisa ngomong Kalau salahkan Pak Jokowi presiden. punya Tapi hati, undang-undang ini kan segera kadang-kadang ubah ada juga undang-undangnya. undang-undang Oke, inisiatif oke. DPR. Ini Baik. harus sama-sama begitu loh. Baik. Jangan melemparkan ke yang lain karena Gitu. memang Tapi yang presiden penting- itu Oke, saya beri kepala kesempatan dulu ke Bang pemerintahan Mardhani. sendiri. Kita tahan Itu dulu yang Bang Inas. penting. tertinggi Oke, angkatan gimana silakan? bersenjata. Silakan. Ya buat saya semua masalah di Indonesia itu presiden harusnya punya beban moral. Oke, Kalau kita dapat ada yang poinnya. kayak gitu, saya harus berbuat sesuatu. Kita dapat poinnya. Ayo Semua kita masalah- beresin, ayo kita rapiin. Oke, gitu. semua masalah korupsi keluar beban moral lagi presiden. awalnya Silakan kita Bang by Inas. system katanya harus dibuat by system. Tahu salahnya sekarang presiden kok jadi pelin-pelan. Saya Presiden sudah sepakat itu dari awal tadi kan punya harus kemampuan punya by system. untuk Kita dengar dulu, Bang. Kepala daerah sebentar. Oke. Sebentar. Tadinya kan sudah mengatakan kita harus bikin secara by system dalam undang-undang. Udah Setuju. bagus. Tapi di ujung sekarang nyalahin presiden. Jangan begitu dong. Oke, kita dengar suara dari Pak Adnan. Konsisten Silakan. jadi orang. Kita dengar suara dari Pak Adnan. Bagaimana Pak? Kita perlu berpikir out of the box. Oke, sistem yang ada mengenai pengawasan itu ternyata tidak efektif. OTT di mana-mana. Artinya kita perlu keluar dari sistem yang apa itu membuat inspektorat independen. Di Amerika, inspektorat itu langsung di bawah presiden, ditangkap oleh presiden dan senat, bertanggung jawab kepada presiden, dan sistemnya di Amerika. sistemnya contoh. harus dibikin. Dan anggaran dari presiden. Di kita kan masih di bawah menteri. Nah, kalau anggaran Nah, kita bukan dari presiden, makanya tapi dari APBN. Kita dengar dulu dari Pak Adnan. Silakan Pak Adnan. Di dalam RUU yang pernah saya dengar, bersama dengan ASN itu ada RUU merubah sistem itu menjadi independen, inspektorat, sampai daerah. Nah, bagaimana? Apakah gagasan ini akan didorong seperti itu agar kita keluar dari
melakukan cara-cara extraordinary atau seperti apa, gitu. Oke, silakan Bang Mardhani, singkat saja. Yang pertama tentu semua upaya untuk mereduksi tingkat korupsi di kita wajib didukung. Baik. Dan sebelum ditangkap KPK, sebetulnya sistem audit internalnya sudah ada. Baik. Tapi sekarang dirasakan sistem audit internal melalui inspektorat ini tidak bergigi. Terkooptasi. Nah, karena satu lain hal, ada karena posisi kepala daerah yang kuat. Jadi kalau menurut saya, ini diindependenkan bisa. Tetapi kalaupun tidak diindependenkan, tapi dicari orang-orang terbaik, kayak sekarang sudah mulai. Rekrutmen ASN tidak melalui jalur karir saja. Ada open rekrutmen, orang-orang terbaik boleh masuk di inspektorat. Sekarang ini ya. Silakan. Sehingga nanti bisa dibuat gitu Pak loh. Jokowi mantap dong. Diakui Silakan kan? Pak Ines, ada yang Itu ditambahkan? sejak dulu. Singkat saja, waktu kita terbatas, masih ada yang Ya, jadi ditambahkan? begini menurut saya sebenarnya yang menjadi persoalan korupsi di kepala daerah adalah dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Baik. Kalau kita lihat itu di sana. Nah, bagaimana sekarang mengontrol di AKDAU ini agar penggunaannya oleh kepala daerah lebih terarah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adnan Pandu Praja, panelis kita sore hari ini, dan terima kasih juga Pak Ines Nasrullah, perwakilan dari 01, dan juga Bang Mardhani Alisera, perwakilan dari 02.